Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian skalar dua vektor. Jadi ini bukan perkalian dari skalar ke vektor kayak misalkan kemarin itu 2 dikali vektor A berarti 2 kalinya vektor A. Tapi ini perkalian antara vektor dan vektor. Jadi misalkan vektor A dikalikan dengan vektor B. Nah, notasinya sendiri A kali B atau dot B, titik ini dibaca dengan dot. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu berarti A dot B, vektor A dot B. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah vektor A, kemudian ada sebuah vektor B, dan terdapat sebuah sudut di antara keduanya, maka rumusnya itu A dot B itu sama dengan panjang vektor A. Jadi kalau tanda nilai mutlak itu artinya panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan dengan cos sudut alfa. Jadi kalau untuk nilai cosnya itu silahkan cari sendiri di internet, lebih banyak. Ya, alfa sendiri adalah sudut antara A dan B. Nah, untuk mencari nilai panjang A dan B itu kemarin sudah dijelaskan. Kalau misalkan A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 tambah A3 pangkat 2 itu diakarkan, panjang vektor B juga begitu. Nah, kalau misalkan hasil kali skalar dinyatakan dalam bentuk komponen, misalkan vektor A itu dinyatakan A1I, A2J, A3K, atau dalam bentuk matriksnya A1, A2, A3, B-nya juga itu B1I tambah B2J tambah B3K dalam bentuk matriks B1, B2, B3, maka perkaliannya itu dikalikan antara masing-masing I, J, dan K. A1 dikalikan dengan B1 tambah A2 dikalikan B2 tambah A3 dikalikan dengan B3. Dan jika A dan B saling tegak lurus, jadi kalau misalkan ini sudutnya tegak lurus, atau di soalnya terdapat tulisan vektor A tegak lurus B, atau di soalnya terdapat alfanya itu 90 derajat, maka vektor A dikalikan dengan vektor B itu hasilnya sama dengan 0. Jadi contoh pertama, diketahui dari vektor A dan B seperti gambar, berarti ada panjang vektor A8, panjang vektor B12, dan ada sudut 60 derajat. Ditanyakan itu perkalian skalar vektor A dikalikan vektor B, berarti kalau kita tulis rumusnya vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut alfa sama dengan panjang sudut A itu 8 dikali panjang sudut B itu 12 dikali cos alfa itu 60 derajat sama dengan 8 kali 12 itu 96 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2 sama dengan 96 dikali 1/2 itu berarti 48. Jadi vektor A dikalikan dengan vektor B itu hasilnya 48. Contoh kedua, jadi soal ini agak lebih rumit lagi. Dikata vektor A dan B di mana vektor A sama dengan 4 cm, vektor B 5 cm, serta sudut yang dibentuk itu 60 derajat. Maka tentukan nilai vektor A dikurangi vektor B. Jadi sama kayak ini. Jadi pertama kita tulis dulu vektor A dikalikan vektor B sama dengan, kita masukkan saja nilainya berapa. Panjang vektor A berapa? 4 dikali panjang vektor B itu 5 dikalikan dengan cos 60 derajat. 4 dikali 5 itu 20 dikali cos 60 derajat itu 1/2. Panjang vektor A dot B sama dengan 10. Yang ditanyakan apa? Panjang dari vektor A dikurangi vektor B, itu yang ditanya itu panjangnya. Sementara di soal yang kita hanya ketahui panjang vektor A nya berapa, panjang vektor B nya berapa. Jadi bukan mengurangkan langsung panjang vektor A dikurangi panjang vektor B, tapi ini vektor A dikurangi B itu dicari panjangnya itu berapa. Jadi kalau misalkan menemukan tanda nilai mutlak A itu sama saja dengan A pangkat 2, mutlak B itu sama saja dengan B pangkat 2. Berarti kalau mutlak A dikurangi B itu sama saja A dikurangi B pangkat 2. Berarti kita bisa tulis
A dikurangi B pangkat 2 sama dengan berarti kita bisa tulis A dikurangi B dikalikan dengan A dikurangi B. Jadi bisa kita kali masing-masing. A dikali A pangkat 2, kemudian dikurangi AB, kemudian dikurangi AB, min B dikali min B adalah tambah B pangkat 2. Jadi ini dikalikan satu-satu. Sama dengan A pangkat 2 dikurangi 2 kali AB ditambah B pangkat 2. Ingat, kalau pangkat 2 berarti itu tanda nilai mutlak. Ini juga pangkat 2 berarti tanda nilai mutlak. Kita masukkan A pangkat 2 itu berarti panjang vektor A itu 4 dikurang 2 dikali AB-nya berapa? A dikali B. A dikali B berapa? Yaitu 10 ditambah B pangkat 2 berarti panjang vektor B yaitu 5 ditambah 5. Ingat, yang dikerja dulu itu yang perkalian, berarti 4 dikurangi 20 ditambah 5. 4 dikurangi 20 tambah 5 min 16 berarti negatif 11. Berarti panjang vektor A dikurangi B itu sama dengan min 11, atau kalau nilai mutlak itu harus positif. Panjang vektor A dikurang panjang vektor B sama dengan 11. Contoh nomor 3. Yang diketahui vektor A3 itu dikurangi 3J tambah 5K, vektor B4I dikurangi 5J tambah 3K. Tentukan nilai dari vektor A dot B. Penyelesaian. Vektor A dot B sama dengan, jadi sesuai rumus yang diberikan tadi, berarti A1 B1 berarti perkalian antara I ditambah perkalian antara J ditambah perkalian antar K. Jadi kalau perkalian dua vektor itu sudah tidak ada unsur I, J, dan K. Jadi yang didapat itu hanya nilai angka-angka biasa. Jadi sama dengan, berarti 3 dikali 4 ditambah min 3 dikalikan dengan min 5 ditambah A3 nya berapa? 5 dikali 3 dikali 4 12, negatif kali negatif berarti positif, tambah 15 ditambah 15, hasilnya berapa? 15 tambah 15 30, berarti 42. Berarti vektor A dot B itu 40. Di contoh soal nomor 4, diketahui panjang vektor A 6 cm, panjang vektor B 4 cm, serta vektor A tambah B dikalikan vektor A tambah B sama dengan 16. Tentukan nilai dari vektor A dot B. Jadi kita selesaikan. Jadi pertama, karena kita tidak diketahui besar surutnya berapa, jadi rumus yang dikasih ini kita otak-atik, berarti A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B sama dengan 16. Jadi ini kita kalikan masing-masing satu-satu. Berarti hasilnya A kuadrat tambah AB ditambah AB tambah B pangkat 2 sama dengan 16. Karena ini sama, kita jumlahkan. A kuadrat tambah 2 kali AB ditambah B pangkat 2 sama dengan 16. Perhatikan baik-baik. Di sini ada A pangkat 2, di sini ada B pangkat 2. Berarti itu sama saja dengan panjang vektor A dan panjang vektor B. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti A pangkat 2 itu hasilnya 6 ditambah 2 kali AB ditambah B pangkat 2 nya berapa, yaitu 4 sama dengan 16. Nah, berarti 6 ditambah 4 itu 10. Berarti 2 kali AB ditambah 10 sama dengan 16. Ingat, yang kita mau cari itu nilai AB-nya. Berarti A dot B itu harus kita sendirikan di ruas kiri. Berarti 10-nya itu kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti 2 kali AB ditambah 10 dikurangi 10 sama dengan 16 dikurang 10. 2 AB sama dengan, ini kan habis, 16 kurang 10 itu 6. Nah, 2 AB, supaya 2 nya hilang, jadi semuanya kita bagi dengan 2. Berarti ini kan habis. A dot B sama dengan 16. 6, sorry, di sini 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti vektor A dot B itu hasilnya sama dengan 3.
Ya, contoh terakhir, diketahui titik P 2,2x, min 3, titik Q min 1,5,1, titik R 3x, 3,0 jika vektor PQ dot vektor PR sama dengan min 1. Biasanya juga ada yang menuliskan tegak lurus. Kalau misalkan dia menuliskan tegak lurus, artinya di sini sama dengan 0, tapi di solusi ini menuliskan sama dengan 1. Maka tentukanlah nilai X. Jadi pertama kita cari dulu vektor PQ dan vektor PR. Berarti vektor PQ berarti Q dikurangi dengan P sama dengan Q-nya berapa? Min 1, 5 sama 1. Kita kurangi dengan P-nya berapa? 2, 2x dan min 3. Berarti hasilnya berapa? Min 1 dikurangi 2 berarti min 3. 5 dikurangi 2x, ya tulis seperti berapa? 5 dikurangi 2x, 1 dikurangi min 3 berarti 1 ditambah 3 berarti 4. Nah, ini untuk vektor PQ. Berarti vektor PR sama dengan berarti R dikurangi P sama dengan R-nya berapa? Berarti 3x, 3 dan 0 dikurangi R-nya berapa? P-nya berapa? 2, 2x dan min 3 sama dengan. Berarti vektor PR itu adalah 3x dikurangi 2, kemudian sini 3 dikurangi 2x, yang terakhir 0 dikurang min 3 berarti 0 tambah 3 hasilnya 3. Oke, sudah. Nah, di sini kan dituliskan PQ dikali PR sama dengan 1. PQ dikalikan dengan PR sama dengan min 1. Ingat, di dalam perkalian dua vektor itu dikalikan masing-masing. Jadi I dikalikan dengan I, J dikalikan dengan J, dan K dikalikan dengan K. Jadi dikali masing-masing. Jadi kalau PQ dikali PR berarti min 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2 ditambah 5 dikurangi 2x dikalikan dengan siapa? 3 dikurangi 2x ditambah 4 dikalikan dengan 3 sama dengan hasilnya berapa? Min 1. Berarti ini kita kalikan satu-satu, berarti min 3 dikali 3x min 9x, ini hasilnya tambah 6, kemudian ada ditambah 5 dikali 3 itu 15, sudah. Kemudian ini lagi berarti 5 dikali min 2 min 10x, ini lagi min 6x, min 2 dikali min 2 berarti min positif 4x pangkat 2, kemudian ditambah 4 kali 3 itu 12 sama dengan min 1. Jadi kita jumlahkan yang sama, ini kan 4x pangkat 2, ya kita tulis seperti biasa 4x pangkat 2 dia karena tidak ada samanya. Kemudian yang sama yang mana lagi? Min 9 min 10 min 6x, min 9 min 10 berarti min 19 berarti negatif 25x, terakhir yang tidak ada x nya berarti 6 tambah 15 21 ditambah 12 33 tambah 33 sama dengan min 1. Ya, karena ini bentuknya persamaan kuadrat berarti di sini harus sama dengan 0. Berarti 4x kuadrat dikurangi 25x ditambah karena min satunya negatif, kalau pindah uras menjadi positif berarti 33 ditambah 1 hasilnya 34 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Jadi 4x kuadrat dikurangi 25x tambah 34 sama dengan itu kita faktorkan. Jadi hasil pemfaktorannya itu 4x
ya min 17, X min 2 sama dengan 0. Jadi bisa kita pisah. Berarti 4x dikurangi 17 sama dengan 0, atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti ini 4x sama dengan 17 atau x sama dengan 2. Ini kan sudah x ada sendiri, ini belum. Berarti ini kita bagi 4, berarti x sama dengan 17 per 4. Jadi di sini kita sudah dapat nilai x ada 2, yaitu x sama dengan 17 per 4 dan x sama dengan 2. Oke, sekian video untuk hari ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.